Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bayu di catatan harian Toib edisi yang kesekian. Dan kali ini kita akan membahas tentang bunuh diri. Pagi sebelum membunuhku, tersenyum melihatku, merenung melihatmu. Oke, kita ketemu lagi di catatan harian Toib dan kali ini kita akan membahas tentang bunuh diri. Yang kalian tahu di akhir-akhir ini kita semua sudah menemukan fakta dan banyak berita tentang terjadinya bunuh diri di Indonesia, di luar negeri dan dimanapun. Semuanya sekarang sedang booming yang namanya tragedi bunuh diri. Menurut penelitian WHO tahun 2012 ada sedikitnya 10.000 jiwa dalam 1 tahun yang melakukan praktek bunuh diri. Itu artinya 4-5 orang dari 100 juta jiwa mengalami bunuh diri di seluruh dunia. Bayangkan, jika ini terjadi pada Anda, maka apakah yang akan Anda lakukan? Apakah Anda tidak akan pernah berpikir bagaimana orang tua Anda, bagaimana kerabat Anda, bagaimana saudara-saudara Anda akan khawatir nantinya yang terjadi dengan Anda? Saya harap Anda berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan 1000 kali untuk melakukan hal ini. Menurut data WHO tahun 2012, yang menyebabkan orang melakukan bunuh diri adalah yang pertama adalah depresi, yang kedua adalah gangguan bipolar. Gangguan bipolar itu adalah gangguan mental yang sangat kuat sekali. Yang ketiga adalah penyalahgunaan obat. Yang keempat adalah penyakit skizofrenia. Skizofrenia adalah penyakit gangguan mental yang sangat kronis. Jika Anda mengalami 4 gangguan seperti ini, maka yakin akan melakukan bunuh diri juga. Tapi saya harap jika Anda ingin melakukan bunuh diri, percayalah, pikirkan baik-baik bagaimana nasib Anda ke depan, bagaimana keluarga Anda, bagaimana istri Anda, bagaimana suami Anda, bagaimana kerabat Anda, bagaimana saudara-saudara Anda. Saya harap Anda berpikir lagi 1000 kali lipat untuk melakukan hal ini. Dan berikut ini saya akan kasih bagaimana tips supaya manusia tidak terjadi yang namanya bunuh diri. Oke, yang pertama, jadilah teman bicara yang baik. Mungkin kita tidak pernah sadar atau tidak pernah tahu bagaimana yang dialami dengan teman kita saat ini. Atau mungkin teman kita sekarang sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit, yang sangat membutuhkan bantuan. Mungkin kita seharusnya peka, menghibur dia, dan memberikan perhatian yang sangat lebih kepada dia. Dan itu akan menjadi pencegah terjadinya bunuh diri. Kenapa? Karena mungkin dia bisa curhat kepada kita, dan mungkin juga hal itu akan membuat mereka tenang, dan mungkin hal itu juga akan memberikan efek positif kepada mereka supaya mereka tidak terjadi melakukan bunuh diri. Yang kedua, jika kita melihat teman kita mencurigakan dan melihat bintik-bintik akan melakukan bunuh diri, maka yang harus kita lakukan adalah menjauhkan barang-barang yang sangat berbahaya seperti golok, pisau, mesin potong, gunting, atau mungkin yang terpenting adalah tali. Karena biasanya orang menggunakan tali untuk menjadi bahan bunuh diri, gantung diri. Yang kedua, mungkin Anda bisa menutup pintu kalau di apartemen, karena bisa jadi orang itu akan melakukan bunuh diri terjun dari lantai atas. Oke, yang ketiga, selalu memberikan semangat, karena itulah yang akan dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang depresi, yang sedang mengalami gangguan mental, karena memang mereka membutuhkan penyemangat yang tinggi. Bisa jadi mereka melakukan seperti itu karena memang mereka kurang mendapatkan dukungan, kurang mendapatkan semangat dari orang lain. Maka dari itu kita harus melakukan banyak dorongan semangat kepada orang lain. Yang keempat, ajak mereka bergerak supaya mereka setidaknya dapat melakukan sesuatu hal yang positif. Yang kelima, jangan membiarkannya menyendiri terlalu lama.
Dan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan dia lakukan kalau dia menyendiri terlalu lama. Yang keenam, upaya pencegahan bunuh diri dari keluarga. Kalau misalkan dia bunuh diri hanya gara-gara berebutan coklat dengan adiknya, maka mungkin orang tuanya bisa menenangkan dia dengan memberikan sebuah coklat keinginannya. Atau mungkin kalau misalkan dia bunuh diri karena ingin mendapatkan permen karet, mungkin orang tuanya, keluarganya, kakaknya, adiknya bisa memberikan permen karet buat dia supaya dia tidak terjadi bunuh diri. Yang ketujuh, upaya pencegahan bunuh diri oleh guru. Mungkin gurunya bisa membujuk dia supaya memberi semangat untuk belajar lagi, atau mungkin gurunya bisa memberikan pelajaran yang sangat mudah supaya orang bisa menyerap ilmunya. Yang tadinya murid atau mahasiswa berpandangan bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sangat sulit, atau mungkin bahasa Inggris adalah pelajaran yang sangat sulit, maka tugas guru adalah bagaimana seorang guru untuk menyampaikan pelajarannya itu supaya lebih menyenangkan, sehingga tidak lagi terjadi adanya siswa atau mahasiswa yang depresi. Yang kedelapan, jika kita mendapatkan teman yang sedang depresi, maka jadilah teman yang mau mendengarkan apa keluhan dia. Dan kita harus mencoba untuk membantu memecahkan masalahnya supaya mereka bisa terasa terhibur, bisa merasa mempunyai pencerahan. Walaupun pencerahan yang kita berikan tidak terlalu bermanfaat, tapi setidaknya kita telah memperlihatkan bahwa kita perhatian kepada dia. Yang kesembilan, jika seorang teman kita sedang berkata, sebaiknya saya mengakhiri hidup saya saja, maka jangan pernah mengabaikan kalimat seperti itu, karena mungkin mereka berbicara seperti itu bukan main-main. Dan jangan pernah mengabaikan kata mati atau mengakhiri hidupnya, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh teman kita ke depan. Ingatkanlah dia terhadap orang yang mengasihinya, yang menyayanginya, yang mengharapkannya, yang menunggunya. Karena mungkin dengan cara seperti itu dia akan teringat kembali, ternyata dia adalah orang yang sangat disayang oleh orang lain. Oke teman-teman yang sudah menonton channel ini, mudah-mudahan dengan adanya video ini akan mencegah setidaknya 1 atau 2 atau 3, ya mungkin meringankan orang supaya tidak terjadi lagi upaya bunuh diri yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Buat Anda yang belum like, silahkan like. Buat Anda yang belum komen, silahkan komen. Dan jangan lupa sebarkan info ini. Oke, sekian dari saya Thoyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.